Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kandang Entok. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 4 April tahun 2022, tentunya dimana ini adalah hari kedua untuk umat Islam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan mungkin untuk teman-teman semua juga ada yang sudah berpuasa selama 3 hari, tapi tidak apa, yang tentunya semuanya menjalankan ibadahnya dengan khusyuk dan dengan keikhlasan, serta bisa meningkatkan tingkat keagamaan kita semua ya. Di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari teman-teman semua yang mempertanyakan bagaimana cara penjualannya, Bang. Jadi banyak di kalangan para peternak yang mengeluh, salah satunya yaitu pakan, kedua penjualan tentunya, dan yang ketiga yang tidak kadang merisaukan yaitu faktor penyakit ya. Tapi di sini saya akan membahas di proses penjualannya. Untuk pakan mungkin sudah sering saya bahas dan sering saya upload bagaimana caranya untuk mengurangi kos biaya pakan ya. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas trik untuk proses penjualannya. Tentunya mungkin di video-video yang sudah saya pernah upload dulu pun ada sedikit gambaran-gambaran dalam proses penjualan. Tentunya di situ kita harus bisa mengambil intinya. Jadi produk yang kita jual atau ternak yang kita jual itu setidaknya harus standar SNI ya untuk pemotong. Nah, yang dimaksud standar SNI pemotong itu minimal gemuk, sehat, dan usianya juga cukup untuk dipotong. Dan selain dari standar-standar itu, kualitas barang berarti produk kita itu harus ditingkatkan. Jadi kalau saya lihat dari berbagai unggahan Facebook dan lain-lain, kadang banyak dari teman-teman itu menjual ternaknya itu dalam kondisi yang kurang baik, semisal karena kurang pakan, karena pakannya harganya naik, akhirnya terpaksa kita menjualnya dengan brand yang ibaratnya view-nya aja atau fotonya aja itu tidak menarik. Akhirnya disitulah banyak tawaran-tawaran yang seharusnya harganya lumayan, akhirnya ditawar dengan seenaknya oleh sang pembeli. Padahal sebenarnya sang pembeli ini juga jangan ibaratnya mengedonkan si peternak. Dalam arti kita cari standarisasi harga saja, jangan karena ternaknya ditawarkan tidak ada yang beli-beli, akhirnya kita nawar seenaknya biar dapat harga murah. Ya tentunya pembeli itu ya pastinya ingin harga yang ibaratnya dikatakan murah, tapi di sini jangan berbicara murah secara harga, tapi lihatlah murah secara kualitas ya. Dan di sini untuk para peternak itu biasakan dalam proses penjualan itu produk yang kita jual atau ternak yang kita jual itu dengan keadaan yang bagus atau sehat dan ibaratnya gemuk-gemuk, dan proses penguploadan di media sosialnya itu kalau bisa dilakukan dengan view yang bagus. Jadi jangan keadaan entok itu habis kena lumpur hujan, becek-becekan, kita upload, kita unggah dan kita jual. Tentunya di situ banyak tawaran-tawaran yang jauh dari harapan kita ya teman-teman. Nah, selain itu kadang pula karena faktor kebutuhan ya. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak, alhasil kita jual ternaknya
ya walaupun tetap kita melakukan proses jualnya melalui media sosial, karena sekarang banyak komunitas-komunitas yang membuat akun media sosial untuk proses jual beli. Tentunya di situ pun biasanya akan menjadikan harga yang kita ternak yang kita jual itu biasanya akan kedapatan tawaran yang bisa dikatakan murah atau di luar harapan kita ya para peternak. Makanya dianjurkan oleh ibaratnya masukan dari saya, mungkin banyak senior-senior yang sudah malang melintang di dunia peternakan, dalam proses marketnya itu sangat bagus. Tentunya kita harus menjaga kualitas ternak kita teman-teman, bagaimanapun situasinya. Kalau kita belum siap ya saya harap berpikir dulu lah untuk peternak, karena semua pakan atau bahan pakan yang ada itu ya dengan adanya kenaikan dari struktur perekonomian, tentunya harga bahan limbah pun kadang bisa dikatakan naik ya. Itu jadi teman-teman, poinnya itu satu, tingkatkan kualitas produk ternak teman-teman semua. Terus yang kedua, dalam proses penjualan kalau kita mengunggah salah satu video maupun foto di akun media sosial jual beli ya harusnya dilakukan dengan view yang bagus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita saling menjalin silaturahmi sesama peternak yang ada di lingkungan sekitar ya. Tentunya di sini sharing juga untuk proses komunikasi apabila ada konsumen yang mendatangkan atau mau membeli dari kandang teman kita, ternyata stok di kandang teman kita itu enggak ada, kita bisa menawarkan produk kita. Tentunya di sini saling bersinambungan ya, saling bekerjasama. Dan tentunya lagi kita harus menjaga kualitas yang kita jual. Jadi kalau saya pribadi menjual anakan-anakan meri ya tentunya kita harus selektif. Kalau tidak bagus saya bilang tidak bagus, kalau bagus ya kita bilang bagus. Jadi lebih keterbukaan lah ya. Jadi poinnya itu juga. Terus yang mungkin perlu kita cermati juga, proses penjual beli online pun kita harus dilakukan dengan seksama ya. Maksudnya kalau kiranya jangkauannya terlalu jauh keluar kota dengan usia entok yang masih dini, dengan resiko ketahanan tubuh yang mungkin bisa mengganggu si ternak ini, lebih baik kita terus terang saja ngomong kalau kita tidak bisa proses melalui jasa kirim yang melebihi jarak. Ataupun banyak dari teman-teman di akun media sosial saya juga ibaratnya meminta untuk kirim ke luar Jawa. Tapi kalau kiranya tidak ibaratnya akan menimbulkan angka kematian pada si anakan entok, lebih baik kita bilang apa adanya. Barangkali nanti sesampainya ternak kita yang kirim ke luar Jawa itu banyak angka kematian ya, tentunya dapat merugikan si pembeli. Makanya lebih baik untuk jual beli secara online dan jasa pengiriman, lebih baik kita lihat jarak yang ditempuh ya, dan ibaratnya armadanya juga, jalurnya. Kalau jalurnya kita pakai kereta ataupun apa, itu bisa lebih cepat ya tentunya. Nah di sini banyak poin-poin yang perlu teman-teman pelajari. Dan alhamdulillah untuk saya sendiri karena sudah punya ya semacam komunitas yang mana dalam proses jual belinya itu cukup bagus. Jadi saya merasa untuk proses penjualan ternak saya ini bisa dikatakan cukup mudah. Yang terpenting kita tetap jaga kualitas dan tentunya terus untuk bermotivasi untuk
menghasilkan indukan-indukan yang bagus di kandang. Mungkin sedikit gambaran dari saya untuk teman-teman yang lebih fokus untuk proses pembesaran, lebih baik kejar target untuk memberikan pakan-pakan yang mungkin bisa menambah bobot pada ternak. Kemungkinan dalam proses jual pun akan lebih mudah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk masalah penjualan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngos-ngos. Cekidot.